Membunuh. Mendengar ini, banyak tubuh pembangkit tenaga listrik dari Liga Iblis bergetar. Segera meledak ke mata sinar cahaya yang bersemangat. Jalur kekuatan sihir yang kuat, tiba-tiba menyerang para penyerbu. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Liga Iblis, kekuatan ras tingkat penguasa utama lebih unggul dalam semua aspek. Dan itu adalah bukti terbaik bahwa Rai Divine City dihancurkan menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 1 malam. Namun, semua ini telah terbalik sejak Qin Yichen kembali. Pembangkit tenaga Liga Iblis memiliki mata merah dan berteriak untuk membunuh Zentian. Tidak pernah mengangkat alisnya dan mengembuskan napas seperti ini. Bahkan dalam menghadapi ras tingkat sovereign, mereka tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun, karena mereka tahu ada siluet megah di belakang mereka. Bunuh mereka semua, balas dendam untuk klan. Keluarga Kekaisaran Star Lion, mati. Situasinya benar-benar ditumbangkan. Pusat kekuatan keluarga Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya telah mundur, babak belur, dan kelelahan. Meski mampu, mereka bisa melawan, tapi tidak berani. Patriark, apa yang harus saya lakukan? Silikai dan Niu Xiaotian dan kaisar lainnya menatap mata mereka. Wajah mereka menjadi pucat untuk beberapa saat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka juga putus asa. Terutama melihat tatapan dingin dari waktu ke waktu melihat keempat sisi kota Lei Divine. Silikai menggigil. Dan di hadapan Qin Yichen, memberinya 10 keberanian untuk tidak berani melawan. Jangan khawatir. Orang dewasa itu akan kembali. Sampai hari ini, selain menghibur dirinya sendiri seperti ini, Lion Likai tidak ada hubungannya. Untuk melarikan diri, candaan. Diperkirakan sebelum dipindahkan secara fisik, dia dicubit sampai mati oleh Qin Yichen dan sekelompok pria tak dikenal yang datang entah dari mana. Akibatnya, Rai Divine City menampilkan pemandangan yang sangat aneh. Banyak pusat kekuatan keluarga kekaisaran menyerah dan menjerit dan berduka, dan patriark mereka berdiri seperti itu, dan bahkan bersembunyi di sudut yang tidak mencolok. Kehadiran, lampu pompa Qin Yichen masih dingin, tetapi bagaimanapun juga, itu masih terletak di reruntuhan kota Lei Divine. Sebelum mendekat, kami melihat siluet kekar dengan tangan terentang dan berpelukan. Dentang kapan, palu yang tidak pernah hilang juga terlempar ke tanah. Biasanya, Li Yuanba, pria tangguh dengan tulang besi, bergegas ke pelukan Qin Yichen. Kakak Qin, kamu akhirnya kembali. Setengah langkah kemudian, aku akan menghadapi leluhur ras manusia. Suara Li Yuanba cukup serak. Baginya, bukan apa-apa untuk melawan dirinya sendiri. Bahkan menurutnya, merupakan kehormatan besar untuk mati dalam pertempuran. Tapi kehidupan dan kematian klan yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya membuatnya merasa tidak nyaman. Oke, Dai Fu yang bermartabat. Di depan begitu banyak orang, betapa kehilangan kendali diri. Qin Yichen terkekeh di punggung harimau yang kuat itu. Dia harus mengatakan bahwa pemandangan ini juga tidak normal, karena dari sudut pandang tubuhnya, dia harus dihibur. Muji dan yang lainnya yang berada di sisi mereka juga bermata tua, dengan air mata. Dan jika mereka mati hari ini, akhir dari klan yang tak terhitung jumlahnya tidak terpikirkan. Apalagi sebelumnya, mereka masih punya kesempatan. Lagi pula, ada ras roh dan klan Phoenix, ras manusia tidak akan pernah bisa dihancurkan. Tapi ketika mereka melihat Li Yong dan yang lainnya, mereka tahu betapa konyolnya ide itu. Li Yuanba baru saja dibebaskan di sini, dan bakso bundar hampir ditemukan. Kakak Qin, aku ingin mati untukmu. Sebelum dia bisa santai, Qin Yichen merasa dirinya terbungkus bola lembut. Namun lembut, tapi tidak bisa dibandingkan dengan lembutnya angin 1000 salju. Angin 1000 salju membuatnya merasa nyaman, tapi Ye Liangchen, Qin Yichen tidak tahan. Kakak Ye, jangan lakukan ini, jangan terlalu sering berpelukan di antara pria besar. Saya tidak tahu bahwa Ye Liangchen tidak mendengarkan set ini dan berteriak, Saudara Qin, saya tidak melihat Anda selama beberapa tahun. Aku hampir mati lagi, tidak bisakah kau menghibur hatiku yang rapuh? Qin Yichen, apakah Anda takut salah paham tentang dua kata rapuh? Ya, Anda hampir mendapat masalah, tetapi Andalah yang hanya meminta daging rebus dan tertawa. Dalam keputusasaan, mata Qin Yichen berkilat dan segera mengalihkan topik. Kakak Ye, apa yang ada di mulutmu? Ye Liangchen mendengar ini, dan kemudian dia menyadarinya, seolah-olah dia mematahkan lengannya dan mencabut giginya, hanya untuk menemukan bahwa ini adalah sisa makanan. Pei, untungnya, situasinya istimewa. Secara umum, saya berani muntah di mana saja di Lei Divine City. Saya takut Lei Qijin akan ditampar sampai mati. Namun, Qin Yichen melihat dan menemukan bahwa ludah itu memiliki puing-puing dari gulungan dan bahkan serba-serbi seperti batu giok. Ini, setelah meludah, Ye Liangchen menyeringai dan berkata, "Oh, ini adalah sapi busuk yang ingin mengancamku. Bisakah saudara membuatnya berhasil?" Saudara Qin, Anda telah mengatakan bahwa rahasia kamar dagang, bahkan jika sudah mati, tidak dapat jatuh ke tangan orang luar. Qin Yichen diam-diam, melihat darah di puing-puing tanah, mau tidak mau muncul dengan pemandangan yang berlemak. Kakak Ye,
Rahasianya telah dihancurkan, dan ada beberapa cara untuk mengisinya kembali. Qin Yichen menepuk bahunya dan melihat riak dari bahu ke perutnya. Selama kamu masih hidup, semuanya mudah untuk dikatakan. Grinning Ye Liangchen berangsur-angsur terpana. Berlawanan dengan mata Qin Yichen 4, beberapa kata di antara pria terlalu liris, dan satu mata sudah cukup. Namun, setelah beberapa saat, saya melihat Ye Liangchen menangis wow lagi. Kakak Qin, lihat aku dengan putus asa. Kamu harus membalas dendam padaku. Qin Yichen juga tersenyum. Oke, direbus atau ditumis. Niu Xiaotian mendengar momen mengerikan ini di kejauhan, sangat ingin merobek Little Fatty. Dia memang mengancam Ye Liangchen, tapi selain membuatnya tak tertahankan, dia benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Lagi pula, kekuatan Niu Xiaotian ada di sana, karena takut bocor secara tidak sengaja ke lemak ini. Tepat pada saat ini, saya melihat angin 1000 Sui Juan datang, dan ada darah di tangan batu giok dan wajahnya yang cantik, yang sepertinya terciprat saat dia diselamatkan. Yichen kakak, 10.000 untungnya, saat kamu bergegas kembali, mereka yang bisa menyelamatkan, tidak lagi mengkhawatirkan hidup. Qin Yichen menundukkan kepalanya, mengabaikan darah dari 1000 tangan batu giok salju, memegang bahu lembut di telapak tangannya. 1000 salju, bukankah kamu menakutimu? Angin 1000 salju mengejutkan. Sejujurnya, ketika dia melihat banyak orang mengincar Qin Yichen, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Tapi kekhawatiran itu, sejak tembakan Qin Yichen, itu menghilang, dan bahkan digantikan oleh sentuhan kebanggaan. Oh, ya, aku belum sempat memperkenalkanmu. Qin Yichen menarik angin 1000 salju. Dua orang yang melindungimu adalah saudaraku. Ini Zhou Qingsan Brother Zhou, dan ini Yu Brother Xuan. Angin 1000 salju menundukkan kepalanya dengan cerdas, dan sedikit mempermalukan dirinya sendiri. Kakak Zhou. Kamu kakak Xuan. Zhou Qingsan tersenyum dan membalas. Qin saudara, kamu sangat beruntung. Lang Jai, seorang gadis cantik, anak laki-laki emas dan gadis giok. Saya mengatakan bagaimana saudara laki-laki Qin telah membersihkan dirinya dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata ada wanita yang baik untuk ditemani. Qin Yichen tersenyum, tetapi tidak melihatnya, tetapi juga melewati usia pemalu. Sebaliknya dia mengencangkan kelembutan dengan erat. Tanpa dia, ada 1000 salju, wajah panjang,